Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis kelas C2 dan kami berterima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu Michael Tan dengan NIM akhir 2027, yang kedua dan Nur Laila Nabila M dengan NIM akhir 2032, dan yang terakhir saya sendiri Emis Nubagaskoro dengan NIM akhir 2082. Baik, yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1983. Jadi pada periode ini, sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada penghitungan pajak oleh kantor jabatan pajak. Wajib pajak hanya menginfokan besarnya penghasilan yang diperoleh selama satu setahun. Sistem ini dikenal dengan sebagai official assessment yang meneruskan ketentuan Undang-Undang Perpajakan peninggalan kolonial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak diantaranya adalah melalui pengampunan pajak. Pada tahun 1964, pengampunan pajak diumumkan pemerintah untuk membantu menutup defisit ekonomi melalui Perpres Nomor 5 Tahun 1964. Namun, dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Di periode selanjutnya, yaitu di tahun 1983 sampai tahun 2002, sistem pemungutan pajak yang semula official assessment berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Kolonial yang disusun sebelum 1945, kemudian diubah menjadi sistem self-assessment yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan tersebut. Beberapa hal positif dan penting dapat diidentifikasi dalam penerapan sistem self-assessment ini. Yang pertama, yaitu sistem baru ini memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung penghasilan setahun dan mengalihkan dengan tarif pajak progresif yang sesuai dengan jumlah penghasilannya untuk memperoleh jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas administrasi perpajakan dapat melakukan efisiensi sumber daya yang semula diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang seluruh wajib pajak dapat dialihkan untuk lebih fokus dalam pelayanan wajib pajak, melakukan penegakan hukum, dan edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir yaitu pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak dari pemungutan pajak yang dilakukan pada tahun kalender yang sama. Di periode selanjutnya, yaitu di tahun 2002 sampai 2014. Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju layanan digital yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Fasilitas layanan pendaftaran e-registration, layanan pembayaran e-billing, dan layanan laporan e-filing disediakan bagi masyarakat yang ada di kota besar maupun di kota kecil dan sudah terbiasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tetap menjaga efisiensi dan efektivitas, pembayaran pajak tetap mengandalkan institusi, lembaga keuangan, dan bank yang ditunjuk pemerintah. Digital service tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan transaksi maupun waktu yang bisa dihemat dalam menunaikan kewajiban pajak tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak. Di periode yang terakhir, di tahun 2015 sampai 2018, pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Latar belakang terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara. Kemudian saya akan melanjutkan bab 2 yang berisi tentang pajak negara dalam APBN. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyusun anggaran dan pembiayaan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan sebutan APBN yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang
Untuk tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019. Dalam APBN 2019 direncanakan pembelanjaan negara sebesar Rp2.461,1 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,3 triliun. Kemudian yang digunakan untuk belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp855,4 triliun dan ditransfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triliun. Kemudian banyak muncul pertanyaan, kemana uang pajak yang selama ini kita bayarkan? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, tax ratio yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal. Masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya tax ratio menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak, namun mereka menikmati kue pembangunan. Mereka ini disebut dengan free rider. Berdasarkan data yang ada, terlihat kecenderungan penurunan tax ratio dari 2014 sampai dengan 2019. Menurut laporan OECD tahun 2016, tax ratio Indonesia masih berkisar antara 11-14%. Masih rendahnya tax ratio memberikan peluang untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kemudian yang kedua, ada penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Peranan pajak dalam pembiayaan bangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014 menjadi 83,1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun. Kemudian yang ketiga, ada kepatuhan pajak tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir, serta masih rendahnya tax ratio di Indonesia, mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29%, dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah wajib mempunyai NPWP. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban perpajakan. Yang pertama yaitu hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Ada dua. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak dan yang kedua adalah hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak ini dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun berpajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Bagi wajib pajak yang patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 15 hari kerja untuk PPh orang pribadi. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui SPT atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Dan yang kedua adalah hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain yang pertama, surat pemberitahuan laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
Yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Baik, yang selanjutnya yaitu kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban menghitung pajak. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir, kewajiban melaporkan. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Berdasarkan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu kewajiban menghitung pajak. Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum, untuk menghitung pajak digunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak secara self-assessment lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan atau SPT. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self-assessment yaitu yang pertama, penghasilan, yang kedua, pengurang penghasilan, yang ketiga, penghasilan neto, yang keempat, penghasilan kena pajak, yang kelima, tarif pajak, yang keenam, besarnya pajak terutang. Yang ketiga yaitu kewajiban membayar pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang. Pembayaran angsuran setiap bulan berdasarkan PPh Pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran setiap bulan. Yang kedua, pembayaran PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan, yaitu pelunasan sejak pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Selanjutnya, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Menurut PPh Pasal 4.2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26. Pihak lain di sini berupa yang pertama, pemberi penghasilan, yang kedua, pemberi kerja, yang ketiga, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah, yang keempat, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan billing system. Untuk poin yang terakhir yaitu kewajiban melaporkan untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam 1 masa pajak atau tahun pajak. Maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Baik, yang selanjutnya yaitu kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban menghitung pajak. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir, kewajiban melaporkan. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Berdasarkan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu kewajiban menghitung pajak. Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum, untuk menghitung pajak digunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak secara self-assessment lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan atau SPT.
Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self-assessment yaitu yang pertama, penghasilan, yang kedua, pengurang penghasilan, yang ketiga, penghasilan neto, yang keempat, penghasilan kena pajak, yang kelima, tarif pajak, yang keenam, besarnya pajak terutang. Yang ketiga yaitu kewajiban membayar pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang. Pembayaran angsuran setiap bulan berdasarkan PPh Pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran setiap bulan. Yang kedua, pembayaran PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan, yaitu pelunasan sejak pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Selanjutnya, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Menurut PPh Pasal 4.2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26. Pihak lain di sini berupa yang pertama, pemberi penghasilan, yang kedua, pemberi kerja, yang ketiga, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah, yang keempat, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan billing system. Untuk poin yang terakhir yaitu kewajiban melaporkan untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam 1 masa pajak atau tahun pajak. Maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan perpajakan. Layanan perpajakan sendiri merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanggung jawab negara yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Jenis layanan perpajakan berkaitan dengan aspek perpajakan sektor jasa keuangan yang dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama ada layanan pendaftaran, yang kedua ada layanan aktivasi elektronik, filing identification number, yang ketiga ada layanan edukasi, yang keempat ada layanan administrasi, yang kelima ada layanan permohonan. Yang pertama ada layanan pendaftaran. Sebelum melakukan layanan pendaftaran, seorang WP harus melakukan permohonan pendaftaran NPWP. Apa sih NPWP itu? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang harus dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat akan hukum. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Seorang wajib pajak digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada orang pribadi dan badan. NPWP untuk orang pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh individu, sedangkan NPWP badan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Jika belum memiliki NPWP, maka terdapat layanan pendaftaran NPWP sendiri. Layanan ini diberikan kepada pelaku sektor jasa keuangan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan permohonan yang ingin memperoleh NPWP sebagai sarana dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Apa saja persyaratan permohonan NPWP? Yang pertama, seorang wajib pajak, orang pribadi, tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan menyertakan KTP bagi seorang WNI, paspor bagi seorang WNA. Yang kedua, seorang wajib pajak, orang pribadi,
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu harus menyertakan KTP bagi seorang WNI, paspor bagi seorang WNA, dan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang seperti lurah atau kepala desa. Yang ketiga, seorang wajib pajak bagi orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenai pajak terpisah dari suaminya harus menyertakan KTP bagi seorang WNI, paspor bagi seorang WNA, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu NPWP suami, dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan untuk suaminya. Untuk melakukan itu, bagaimana cara mendaftarnya? Yang pertama, seorang wajib pajak orang pribadi harus membuat akun di IREK Pajak. Yang kedua, mengunggah dokumen persyaratan. Yang ketiga, mengirim berkas elektronik. Setelah melakukan itu semua, pendaftaran NPWP online bisa didapatkan dengan cara langsung datang atau mengirimkan formulir dan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP atau KP2KP melalui pos, jasa, kurir, atau ekspedisi. Dan jangan lupa untuk menyimpan bukti pengirimannya. Yang kedua ada layanan aktivasi elektronik filing identification number atau yang sering disebut dengan EVIN. EVIN sendiri diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan aktivasi elektronik filing identification number agar seorang wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana cara memperoleh EVIN untuk wajib pajak bagi orang pribadi? Langkah pertama yang dapat memperoleh kode EVIN adalah dengan mengisi formulir EVIN untuk mendapatkan kode aktivasinya terlebih dahulu. Langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan EVIN yaitu dengan mendownload dan isi formulir EVIN. Yang kedua, menyampaikan permohonan kepada KPP. Yang ketiga, persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KPP. Yang keempat, melakukan aktivasi EVIN. Setelah melakukan itu semua, EVIN akan aktif dan bisa dilakukan transaksi pajak secara online. Ketiga ada layanan edukasi. Layanan edukasi dalam rangka ini memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum dapat dilakukan di yang pertama helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Yang kedua melalui layanan telepon ke call center DJP 150 0200. Yang keempat ada layanan administrasi. Yang pertama harus dilakukan yaitu membuat kode billing perpajakan. Seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang bisa melakukan pembayaran melalui elektronik dengan sistem billing DJP. Setelah memperoleh kode billing, maka dapat membayar pajak pada bank atau kantor pos. Yang kedua yaitu dengan layanan pelaporan SPT. Hal yang harus dilakukan pertama yaitu datang ke KTPT. Dalam layanan administrasi, hal yang harus dilakukan yang kedua yaitu layanan pelaporan SPT. Yang pertama, datang langsung ke TPT di KPP. Yang kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Yang ketiga, melalui saluran elektronik. Yang keempat, melalui pihak ketiga. Yang kelima, yaitu layanan permohonan. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas yang dibebaskan dari PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 selain impor. Dan juga PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23.
Selanjutnya, layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas yang dibebaskan dari PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dimana mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan PPh yang tidak bersifat final. Yang keempat, layanan ini diberikan kepada pihak wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 dan pasal 23 yang diterima oleh wajib pajak. Yang kelima, layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang wajib pajak. Kemudian saya akan melanjutkan bab 5 tentang aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada perbankan. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup pelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan meliputi bank umum konvensional, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya ke dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara garis besar, bank memberikan dua jenis jasa, yaitu jasa keuangan dan jasa non-keuangan. Kemudian yang kedua ada pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal, atau yang biasa kita kenal dengan investor atau pemodal. Bagi pihak yang membutuhkan modal, pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah. Sedangkan bagi pemilik modal sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi, mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Selain melayani fungsi pasar primer tersebut, pasar modal juga berfungsi sebagai pasar sekunder, di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain saham, obligasi, reksadana, exchange traded fund atau ETF, kemudian ada derivatif. Yang selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya ada dana pensiun. Uang manfaat dana pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang diberikan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.